Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian kita. Hari ini 20 Desember tahun 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru dan hari pertama di minggu ini. Kami rindu untuk dengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami untuk mengerti dan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita untuk hari ini 20 Desember 2020 yaitu Taman Eden dipulihkan. Taman Eden dipulihkan. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sekali lagi, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Taman Eden tetap berada di atas bumi ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaran itu. Umat yang berdosa itu lama diizinkan memandang kepada rumah mereka sebelum berdosa. Pintu gerbangnya terhalang hanya oleh malaikat-malaikat. Di pintu gerbang Firdaus yang dikawal oleh para malaikat, kemuliaan ilahi dinyatakan. Ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya datang untuk menyembah Tuhan. Di sini mereka membarui janji-janji mereka untuk taat kepada hukum yang mereka langgar, yang telah menyebabkan terbuangnya mereka dari Eden. Apabila arus dosa melanda dunia ini dan kejahatan manusia menentukan kebinasaan mereka oleh air bah, tangan yang telah mendirikan Eden itu telah mengangkatnya kembali dari dunia ini. Tetapi pada pemulihan yang terakhir, apabila akan ada satu langit yang baru dan satu bumi yang baru, Wahyu 21 ayat 1, maka taman itu akan dipulihkan kembali dalam keadaannya yang lebih mulia daripada keadaannya semula. Kemudian mereka yang telah memelihara hukum Allah akan menghirup kesegaran yang kekal di bawah pohon al-hayat itu. Dan sepanjang masa kekekalan, penduduk dunia-dunia yang tak berdosa akan memandang di dalam taman kesukaan itu satu contoh tentang apa yang akan terjadi terhadap seluruh bumi ini kalau manusia telah mengikuti rencana Khalik yang mulia itu. Kesedihan tidak akan berada di dalam suasana surga. Dalam rumah orang-orang tebusan tidak akan ada lagi ratap tangis atau kereta jenazah. Tidak ada gambaran duka cita. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Yesaya 33 ayat 24. Satu ikatan kebahagiaan akan mengalir dan semakin deras, sementara masa kekekalan bergerak maju. Saatnya telah tiba, di mana orang-orang saleh memandang dengan kerinduan sejak pedang yang bernyala-nyala menghalangi pasangan itu dari Taman Eden. Saat itu pula ada penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Efesus 1 ayat 4. Dunia pada mulanya dikaruniakan kepada manusia sebagai kerajaannya. Dikhianati olehnya ke dalam tangan iblis dan sekian lama berada dalam tangan musuh besar itu. Kini telah dikembalikan melalui rencana penebusan yang agung itu. Segala sesuatu yang telah hilang karena dosa kini dipulihkan kembali. Maksud Allah yang asasi dalam penciptaan dunia ini ialah agar menjadi tempat yang kekal bagi umat tebusan. Kasih karunia Allah bagi setiap insan. Demikian renungan kita untuk hari ini, yaitu bahwa suatu waktu Taman Eden akan dikembalikan lagi ke dunia ini. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Taman Eden pada waktu sebelum air bah, dia diangkat oleh tangan yang menciptakannya. Maka pada waktu kota Allah akan turun nanti pada pemulihan bumi ini tidak akan diciptakan bumi yang baru, tetapi bumi ini akan diperbaharui. Bumi ini akan direnovasi, akan dijadikan kembali lebih daripada
yang sudah diciptakan pada waktu lalu, kemudian Taman Eden akan dikembalikan pada keadaan yang lebih mulia daripada Taman Eden yang pertama. Dan kerinduan kita adalah kita harus setia, kita akan kembali tinggal di Taman Eden yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan hari ini yang begitu indah. Biarlah pekabaran hari ini akan menjadi motivasi untuk kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang boleh dengarkan pekabaran firman Tuhan ini. Biarlah boleh untuk setia kepada Tuhan, sehingga suatu saat nanti boleh berada di dalam kerajaan yang Engkau sediakan untuk kami. Hamba-Mu serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan kasih Allah yang ajaib boleh menjadi bagian kami. Dan khususnya hamba-Mu berdoa untuk para pendengar yang setiap kali kami doakan. Dan pada saat ini hamba doakan beberapa nama yang sudah menjadi rutin untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan setiap hari. Tuhan berkati mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka waktu demi waktu. Hamba doakan yaitu Erna Sagas, Pit Maniagasi, Naomi Meyer, Charles Toto, Ibu Karubun Wali, dan Soleman Wamafma. Sekali lagi, Erna Sagas, Pit Maniagasi, Naomi Meyer, Charles Toto, Ibu Karubun Wali, Soleman Wamafma. Dalam keberadaan mereka, pribadi, keluarga, suami istri, anak-anak, pekerjaan mereka, segala persoalan hidup yang dihadapi, Allah kiranya akan selalu memberkati. Kiranya cinta kasih-Mu akan menjadi bagian setiap keluarga anak-anak Tuhan ini yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Begitu pula khususnya dengan Ibu Palege, yaitu Ibu Palege dan keluarga Madelu. Tuhan, hamba serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Pekabaran setiap hari yang mendahului setiap aktivitas setiap hari, biarlah jadi berkat bagi keluarga Ibu Palege maupun keluarga Madelu. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.